Resep pertama, tumis telur dadar cabai hijau. Pertama, siapkan 3 butir telur, lalu masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian dikocok ya telurnya. Kalau telurnya sudah dikocok rata, kemudian masukkan telur ke dalam wajan berisi minyak yang sudah panas. Ini telurnya saya masukkan sekalian ya. Jadi kalau misalnya memang maunya sedikit dulu supaya nanti telur dadarnya tipis, bisa, atau mau sekalian seperti saya pun tidak masalah. Nah, kalau sudah, ini balik telurnya ya kalau satu sisinya sudah matang. Kalau kedua sisinya sudah matang, lalu angkat telur dadarnya dan tiriskan. Berikutnya, potong telur dadar. Di sini potong telur dadarnya sesuai dengan selera ya. Kalau mau dipotong gede-gede boleh, kalau mau dipotong kecil-kecil, diiris tipis-tipis juga tidak masalah. Nah, kalau sudah semuanya dipotong, lalu sisihkan dulu ya di piring. Langkah berikutnya, panaskan minyak, lalu masukkan bawang merah 5 siung dan bawang putih 2 siung yang semuanya sudah diiris. Tumis sebentar bawang putih dan bawang merahnya. Lalu masukkan daun salam 1 lembar dan lengkuas 1 ruas yang sudah digeprek. Tumis kembali hingga harum. Kalau sudah harum, masukkan potongan cabai hijau gede dan cabai merah gede. Kalau cabai hijaunya mau diganti dengan cabai hijau keriting pun tidak masalah ya. Dan di sini cabai merahnya hanya untuk pemanis. Nah, tumis hingga cabainya itu agak layu. Lalu masukkan air matang panas secukupnya. Lalu tambahkan juga saus tiram 1 sendok makan. Masukkan juga kecap manis 2 sendok makan. Lalu aduk rata. Diamkan sebentar sampai semuanya agak matang. Lalu masukkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Lalu aduk kembali dan masak hingga kuahnya itu mendidih. Di sini sambil dites rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, lalu masukkan potongan telur dadar yang sebelumnya sudah dipotong-potong. Aduk sebentar ya hingga rata, dan kalau sudah, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Tumis telur dadar cabai hijaunya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan untuk memasaknya? Resep kedua, orek tahu tempe cabai hijau. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan tempe ya yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini. Untuk ukuran potongan tempenya disesuaikan dengan selera ya, mau dipotong kecil atau mau dipotong rada besar, atau juga bisa dipotong juga dengan bentuk memanjang. Di sini goreng hingga tempe kering ya seperti ini, lalu diangkat dan ditiriskan. Berikutnya, goreng untuk tahunya nih. Di sini juga tahunya sudah dipotong kotak-kotak ya. Goreng sampai tahunya itu matang kuning kecoklatan. Kalau tahunya sudah matang, lalu diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya, panaskan minyak, lalu masukkan bawang merah 5 siung ya, yang sudah diiris tipis, dan bawang putih 2 siung yang sudah diiris tipis juga. Lalu tumis hingga bawang putih dan bawang merahnya itu harum kekuningan. Kalau sudah harum kekuningan, berikutnya masukkan cabai hijau besar ya. Di sini saya memakai 3 buah yang sudah dipotong serong. Kalau misalnya kurang bisa ditambahkan lagi ya, disesuaikan dengan selera cabai hijaunya.
Ditumis kembali sebentar, lalu masukkan sedikit air ya supaya tidak gosong. Lalu kemudian masukkan tempe dan tahu yang sudah digoreng sebelumnya. Lalu tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Tambahkan juga sedikit air ya. Lalu diaduk rata. Baru kemudian tambahkan kecap manis. Di sini kecap manisnya secukupnya ya, disesuaikan dengan banyaknya tahu dan tempenya. Lalu diaduk rata kembali. Kalau sudah tercampur rata dengan kecap manis, berikutnya tambahkan bumbu. Di sini saya memakai kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, dan gula secukupnya. Baru kemudian diaduk kembali. Sambil diaduk, sambil dites rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau setelah dites rasa rasanya pas, sudah enak, dan juga sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Orek tahu tempe cabai hijaunya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Resep ketiga, tumis ati ampla cabai hijau. Pertama, rebus air, lalu masukkan ya ati ampla yang sudah dicuci bersih. Di sini saya memakai 7 pasang ati ampla ya. Lalu rebus selama 5 menit hingga darah dan lemak kotorannya keluar. Nah, ini sudah keluar ya kotoran, lemak dan darahnya. Kalau sudah seperti ini, lalu matikan kompor dan tiriskan ati ampla, kemudian dicuci bersih. Berikutnya, potong ati ampla dengan ukuran sedang. Kalau sudah kepotong semua, lalu ati ampla sudah siap ya untuk dimasak. Berikutnya, panaskan minyak lalu masukkan ati amplanya terlebih dahulu. Lalu goreng ati amplanya itu setengah matang atau setengah kering ya. Kalau sudah setengah matang, lalu sisihkan di pinggir wajan. Berikutnya, masukkan bawang merah 5 siung dan bawang putih 3 siung yang sudah diiris tipis. Tumis sebentar bawang putih dan bawang merahnya. Lalu masukkan juga daun salam 1 lembar dan lengkuas 1 ruas yang sudah digeprek. Lalu kemudian ditumis kembali ya hingga bawang putih dan bawang merahnya itu harum kekuningan. Supaya tidak gosong, saya tambahkan ya sedikit air. Lalu diaduk sebentar. Kemudian tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Berikutnya tambahkan kecap manis 1 sendok makan. Lalu diaduk rata. Untuk seasoningnya, di sini saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Lalu diaduk kembali ya hingga rata. Nah, di sini sambil diaduk, sambil dites rasa juga ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, berikutnya masukkan cabai hijau gede dan cabai merah gede yang sudah dipotong serong, dan juga daun bawang 1 batang yang sudah diiris tipis. Perbandingannya cabai hijau gedenya lebih banyak ya daripada cabai merah gedenya. Lalu diaduk hingga cabai dan daun bawangnya itu agak layu.
Kalau sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Tumis ati ampela cabai hijaunya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Kalau suka video ini, tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.